Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, semangat, kuat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya mendapat keberuntungan dari setiap langkah Anda. Isyarat kata-kata. Tanda, sinyal dari kata-kata yang terucap. Itu mesti bisa kita pahami dan mesti bisa kita mengerti agar kita tidak tertipu dengan kata-kata, tidak terbuai dengan angan-angan yang dimunculkan dari suatu kalimat atau dari suatu kata-kata atau dari suatu ucapan. Ketika orang mengatakan bahwa dia adalah kaya, sebenarnya dia adalah miskin. Ketika orang berkata bahwa dirinya cantik atau cakep, sebenarnya dia kurang cantik atau kurang cakep. Ketika dia berkata bahwa dia adalah sendiri, sebenarnya dia banyak. Ini kita kadang kan tertipu ya, terbuai atau terhanyut oleh suatu kata-kata, karena kata-kata ini memang mengandung sihir, mengandung pengaruh. Maksud sihir di sini konteksnya adalah pengaruh. Kata-kata itu bisa memengaruhi pikiran. Kalau mungkin kata-katanya memengaruhi pikiran dengan baik, ini kalau jelek atau membuat kita mengangan-angankan sesuatu atau membuat kita jadi kacau atau membuat kita jadi namanya gelap atau membuat kita jadi malahan tertipu. Nah, ini kan bahaya juga ya. Malahan kita jadi tertipu, kan banyak yang tertipu dengan kata-kata. Banyak tuh, karena permainan hidup ini memang ada dalam kata-kata, dalam kalimat, dalam ucapan. Seseorang berkata-kata tentu ada tujuan tertentu. Pastinya ada sesuatu ketika orang bermain kata. Sehingga agar kita tidak tertipu, kita mesti bisa memahami. Ini ilmu kuno ya, ilmu zaman dulu nih. Ketika orang mengatakan, wah saya punya anu, sebenarnya dia tidak punya, begitu saja. Ketika orang berkata dia miskin, sebenarnya dia kaya. Anda jangan melihat dari suatu materi ya, tapi Anda mesti melihat dua sisi, karena memang selalu dua sisi. Selalu dua sisi hidup itu ya. Ada mungkin ada kaya, ada miskin, kan begitu, selalu dua sisi. Ada lahir, ada batin, kan begitu ya. Ada luar, ada dalam. Anda jangan terpaku untuk menilai sesuatu itu hanya satu sisi saja. Bahkan dari banyak segi, banyak sisi itu boleh Anda menilai. Jadi terkadang apa yang diucapkan itu sebenarnya sebaliknya. Ini ilmu dulu ya. Ilmu para petapa dulu tuh begitu katanya. Yang saya pernah ketahui. Jadi ketika
orang itu bilang kaya, sebenarnya dia miskin. Sebenarnya dia miskin. Ketika orang itu bilang kesepian, sebenarnya dia tidak kesepian sebenarnya. Sebenarnya dia ada yang menemani. Jadi yang terucap dari kata-kata itu terkadang sebaliknya. Begitu. Ini mesti Anda pahami. Ini mungkin bermanfaat buat Anda ya, agar apalagi untuk wanita, agar tidak gampang terbuai. Ketika dia bilang cerdas untuk dirinya sendiri nih. Ketika dia bilang cerdas, mungkin dia kurang cerdas. Ketika dia bilang pintar, mungkin dia tidak pintar. Terkadang begitu. Dan ini saya sering membuktikannya beberapa kali. Ketika dia bilang anu, ternyata sebaliknya. Yang akhir-akhirnya malah curhat. Ketika dia bilang anu, malahan sebaliknya, malah dia bertanya kepada saya. Aduh, aneh juga nih. Ketika dia bilang anu, malahan tidak begitu kenyataannya. Ini saya sudah beberapa kali membuktikan, dan bertahun-tahun semenjak saya mempelajari itu, tentang ilmu itu. Dari situ saya paham apa yang diucapkan, apa yang dilontarkan, dan ya apa yang dikatakan begitu. Anda bisa tahu dia hanya menghanyutkan angan-angan, dia ingin menipu daya Anda, itu Anda bisa tahu. Dia hanya ingin sekedar dihargai, dia hanya ingin sekedar pamer, dia hanya ingin sekedar dihormati. Dia ingin hanya sekedar mencari harta, dia ingin terkadang mencari saudara, ada yang begitu. Halnya mungkin kalau untuk kebaikan, ini kalau dipakai untuk yang kurang baik, itu ya akhirnya kurang baik juga hasilnya. Tidak baik juga hasilnya. Itulah isyarat dari sebuah kata-kata yang terucap. Ketika dia bilang cinta, mungkin bisa saja sebaliknya. Tetapi saya tidak ingin mengajarkan untuk berburuk sangka ya. Ini di saat momen tertentu. Ketika kata-kata itu diucapkan di saat momen tertentu, itu bisa terjadi sebaliknya. Nanti mungkin Anda pahami. Nanti mungkin Anda mengerti. Ketika dia seolah-olah membasmi kebodohan, mungkin terkadang dia sendiri yang hanyut dalam kebodohan. Terkadang begitu. Terkadang, ya tidak juga sih, terkadang. Ketika dia hanyut dalam suatu kebodohan, itu saat dia menyadari mungkin akan terselamatkan, tetapi ketika dia tidak menyadarinya mungkin akan terus terhanyut, terbawa gelombang, terbawa arus.
Dan ini saya alami begitu, saya alami. Terkadang begitu ya. Jadi terkadang apa yang diucapkan itu ketika dalam momen tertentu itu bisa sebaliknya, begitu maksud saya. Itu yang harus Anda jaga, yang harus Anda waspadai, yang harus Anda wanti-wanti, yang harus Anda hati-hati begitu. Bukan berarti untuk berburuk sangka, bukan. Tetapi Anda mesti memahami alur dari cerita itu dulu, alur dari cerita, memahami kondisi situasi saat itu. Jadi mesti dipahami kondisi seseorang itu ketika berkata demikian, situasi ketika seseorang itu berkata demikian. Begitu ya, semoga Anda semua tetap sehat, semangat, kuat, mendapat berkat. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Amin.